Kuasa hukum penggugat aturan soal syarat pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi, Doni Tri Istiqomah, angkat suara soal dugaan pihaknya ingin menjegal Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Doni Tri Istiqomah mewakili kliennya peneliti Seknas Fitra Golfino Guevarato enggan berspekulasi bahwa gugatan kliennya untuk menjegal pencalonan Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya sebagai advokat selama ini memang memberi perhatian pada isu-isu ketatanegaraan. Doni menyebut hanya ingin meluruskan aturan ketatanegaraan yang selama ini dinilai keliru. Dia mengaku telah menyerahkan sepenuhnya gugatan pihaknya ke hakim mahkamah. Lagi pula, kata Doni, bisa saja jika gugatannya dikabulkan, aturan soal itu bisa berlaku untuk syarat pencalonan presiden pada periode mendatang. Dia mengingatkan publik agar tak berprasangka buruk soal itu. Gugatan terbaru seputar pemilihan umum kembali terlayang di Mahkamah Konstitusi. Kini gugatan itu meminta agar seseorang hanya boleh menjadi calon presiden sebanyak 2 kali dan usia kandidat dibatasi maksimal 65 tahun. Gugatan ini terindikasi menyasar capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sosok yang sudah 3 kali ikut Pilpres dan kini berusia 71 tahun. Gugatan tersebut diajukan oleh seorang warga negara bernama Golfino Guevarato. Dia menunjuk Doni Tri Istiqomah dan 4 orang lainnya sebagai kuasa hukum. Gugatan Golfino didaftarkan ke MK pada hari ini, Senin 21 Agustus 2023. Golfino mengajukan gugatan uji materi atas pasal terkait syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden, yakni pasal 169 huruf N dan Q Undang-Undang Pemilu. Pasal 169 huruf N berbunyi belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dalam petitumnya, Golfino meminta MK mengubah bunyi pasal 169 huruf N itu menjadi belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Politisi Partai Gerindra Habibur Rahman menilai janggal gugatan yang membatasi usia maksimal capres. Gugatan ini dinilai berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara. Heran dengan permohonan ini ya, karena baru pertama kali ini sepertinya permohonan itu justru untuk membatasi hak konstitusional orang lain. Biasanya permohonan uji materi itu meminta pemulihan hak konstitusional. Kami yakin hakim MK independen tidak bisa diintervensi kekuasaan yang ingin membuat rusaknya demokrasi di Indonesia. Selain pembatasan usia maksimal capres dan cawapres, Mahkamah Konstitusi hari ini juga menyidangkan gugatan terkait usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden yang telah terlebih dulu diterima. Sidang atas gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum hari ini mengagendakan untuk mendengar keterangan saksi ahli dari penggugat dan saksi ahli dari presiden. Pihak penggugat menyampaikan keterangan ahli Abdul Khair Ramadan, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Sementara pemirsa dari pihak presiden menyatakan tidak memberi pendapat. Gugatan terkait usia capres ini sebelumnya dilakukan oleh 3 pihak yang menuntut agar MK merubah usia minimal bagi capres dan cawapres yang saat ini ditetapkan 40 tahun. Apakah perlu tidak dipertimbangkan level hierarki pengalaman di bidang pemerintahnya itu? Misalnya mengkontes, misalnya bupati, wali kota dengan jabatan presiden, itu satu level atau tidak? Atau gubernur, wakil gubernur dengan jabatan presiden atau tidak? Kalau ingin agak lebih adil, kira-kira itu di level mana bisa diletakkan jabatan presiden, wakil presiden? Apakah menteri, DPR, dan segala macamnya? Supaya kami ini mempunyai pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan batas usia. Pertanyaan besar kami sebetulnya,
Mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Prabowo terancam gugur, usia capres digugat ke MK. Minta usia capres-cawapres 70-40 tahun, Prabowo auto gigit jari. Tamparan telak langsung didapat oleh bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Pasalnya sebanyak 98 pengacara mengajukan gugatan undang-undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta syarat usia capres atau cawapres diubah dari tidak terbatas diubah menjadi maksimal 70 tahun. Sebanyak 98 pengacara bernaung dalam wadah aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan HAM. Gugatan itu didaftarkan ke MK siang ini. Sebab Aliansi 98 mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu Pasal 169 huruf D dan Q terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang digugat adalah Pasal 169 huruf D dan Q yang berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah D. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Q. Berusia paling rendah 40 tahun. Terkait tindak pidana berat lainnya, Aliansi 98 menyatakan perlu diperjelas MK. Seharusnya, kata Aliansi 98, Pasal 169 yang mengatur tentang persyaratan tersebut menjadi benteng awal negara memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia. Adapun soal usia capres atau cawapres, Aliansi 98 membandingkan dengan sejumlah jabatan lainnya seperti Hakim Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung. Karena kalau kita baca konteks perbandingan, Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh, bisa menjadi Perdana Menteri. Tapi ada juga negara yang memilih 50 tahun untuk bisa menjadi kepala pemerintahan itu. Kalau kita bandingkan misalnya konstitusi persyaratan menjadi presiden di Amerika Serikat dengan Filipina, karena Filipina itu turunan dari konstitusi Amerika Serikat. Di Amerika Serikat 35, di Filipina 40. Nah itu kan ada suasana yang tidak bisa dipersamakan untuk segala hal itu. Nah oleh karena itu menurut kami, tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan. Setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Nah, tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman, supaya kita mahkamah ini paham kenapa itu harus diubah. Karena selama ini benar kata Pak Habibur Rahman dan DPR dan pemerintah, soal angka itu open legal policy, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu.